Selamat pagi teman-teman, berjumpa kembali dengan Dewa untuk belajar bersama. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Terima kasih. Teman-teman, apa kabar hari ini? Sehat semua bukan? Sebagai insan beragama, sebelum belajar, mari kita berdoa bersama terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Teman-teman, untuk menambah rasa cinta tanah air, mari kita nyanyikan bersama lagu Hari Merdeka. 'Suatu pagi, Dewa dan Ken pergi ke kebun cengkeh. Ken, tadi sewaktu kita datang, di daun-daun cengkeh dan rerumputan terdapat titik-titik air. Kemana perginya titik-titik air itu? Mengapa sekarang tidak ada lagi? Itu namanya embun. Tadi ketika kita datang masih pagi, jadi masih banyak kita jumpai embun di dedaunan. Sekarang sudah siang, embun-embun itu menguap terkena panas sinar matahari. Peristiwa itu disebut penguapan. Proses penguapan embun terjadi dengan bantuan energi sinar matahari dan angin. Akibat panas dari sinar matahari, air menguap menjadi uap air. Oh, begitu. Energi panas atau kalor memiliki peran utama dalam proses penguapan tersebut. Energi panas dapat mengubah suhu benda dan dapat mengubah wujud benda. Teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang perubahan wujud benda, peristiwa pembacaan teks proklamasi, dan melakukan gerak tari. Adapun tujuannya adalah 1. Siswa dapat mengetahui kalor dapat menyebabkan perubahan wujud benda. 2. Siswa mampu mengidentifikasi peristiwa-peristiwa penting seputar pembacaan teks proklamasi kemerdekaan dengan penuh tanggung jawab. 3. Siswa dapat mempraktikkan gerak tari dengan pola lantai yang benar. Teman-teman, kita sudah tahu bahwa kalor dapat menyebabkan perubahan wujud benda. Nah, untuk membuktikannya, mari kita lakukan percobaan berikut ini. Tujuan percobaan adalah mengamati perubahan wujud benda. Adapun alat dan bahannya adalah 1. Es batu, 2. Mangkok, 3. Palu atau martil. Cara kerjanya adalah seperti berikut. 1. Siapkan alat dan bahan. 2. Pecahkan es hingga berukuran kecil-kecil. 3. Letakkan beberapa potong es dalam mangkuk. 4. Letakkan es tersebut di bawah panas matahari. Biarkan selama 5 menit. 5. Apa yang terjadi? Ya, es batu tersebut akan mencair menjadi air. Setelah melakukan percobaan tadi, buatlah kesimpulannya. Ya, teman-teman bisa membuat kesimpulan hasil percobaan seperti dalam format berikut itu.
Banyak peristiwa di sekitar kita yang menunjukkan perubahan wujud benda karena kalor. Bahkan di sekitar rumah, kalian akan menjumpai peristiwa itu. Nah, bagaimanakah dengan peristiwa sebelum, saat, dan setelah pembacaan teks proklamasi? Peristiwa apa sajakah yang terjadi? Banyak peristiwa terjadi turut mengiringi peristiwa pembacaan teks proklamasi. Peristiwa yang terjadi menjadi catatan sejarah penting bagi bangsa Indonesia. Untuk lebih jelasnya, mari kita baca bacaan berikut ini.
Nah, sekarang ayo berlatih. Jawablah pertanyaan-pertanyaan terkait dengan peristiwa Rengas Dengklok ini. 1. Kapan peristiwa Rengas Dengklok terjadi? 2. Siapakah yang diamankan pada peristiwa Rengas Dengklok? 3. Apa yang terjadi di Rengas Dengklok? 4. Apa hasil kesepakatan pada peristiwa Rengas Dengklok? 5. Apa tujuan peristiwa Rengas Dengklok? Teman-teman, tetap semangat belajar ya. Sekarang berdiri, kita nyanyikan bersama-sama lagu Hari Merdeka. 'Teman-teman, dapatkah kalian melakukan gerak tari diiringi lagu Hari Merdeka tadi? Gerak tari adalah serangkaian gerakan indah dari dalam tubuh manusia. Penampilan gerak tari akan terasa lebih indah jika ada iringan musiknya. Musik dan tari merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Musik dapat mengatur tempo gerak sebagai pengiring, memberikan suasana, dan sebagai ilustrasi untuk mempertegas ekspresi gerak. Selain itu, keindahan gerak tari juga dapat dilihat dari pola lantai yang digunakan. Pola lantai adalah garis-garis di lantai yang dilalui oleh penari dari perpindahan tempat satu ke tempat lain pada saat melakukan gerak tari. Menurut jenisnya, ada 3 bentuk karya tari, yaitu bentuk tari tunggal, tari berpasangan, dan tari kelompok. Perhatikan gambar berikut ini. Ya, yang paling kiri adalah bentuk tari tunggal, kemudian sebelahnya yaitu bentuk tari berpasangan, dan yang paling kanan adalah bentuk tari berkelompok. Teman-teman, sekarang tugas kalian adalah diskusi. Bagi kalian yang belajar di sekolah, bisa didiskusikan dengan teman-teman di sekolah. Sedangkan yang belajar di rumah bisa didiskusikan dengan orang tua atau kakak kalian. Apa perbedaan bentuk karya tari tunggal, berpasangan, dan kelompok? Teman-teman, kali ini kita telah belajar banyak, yaitu 1. Kita telah memahami bersama bahwa kalor dapat menyebabkan perubahan wujud benda. Misalnya dari es batu yang wujudnya padat jika dipanaskan akan mencair. Begitu juga apabila mentega dipanaskan, logam dipanaskan pada suhu tinggi, serta lilin yang dinyalakan. 2. Banyak peristiwa terjadi turut mengiringi peristiwa pembacaan teks proklamasi. Kejadian menjelang pembacaan teks proklamasi adalah peristiwa Rengas Dengklok, di mana Bung Karno dan Bung Hatta diamankan para pemuda agar tidak terpengaruh oleh Jepang. Adapun peristiwa setelahnya adalah
penyebaran berita proklamasi dan sambutan rakyat di berbagai daerah. Sedangkan yang ketiga adalah ada 3 jenis bentuk karya tari, yaitu tari tunggal, berpasangan, dan kelompok. Teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita nyanyikan tembang Macapat Dandang Gulo. Kalian sudah bisa kan? Jika belum, mari kita nyanyikan bersama-sama. Salam Amra. Pangaken Nanggula Pendi Hermawan nomor undi 12. Sekar Macapat Dandang Gulo Laras Lendro Patet Songo. Pasuryantan sang ayomi nadyan kaso rot panasing surya ora udan semangate niate wes mituhu senadyan musim pandemi ojo gawe sembrangan astane dibaso masker tansah digunakno praja muda karena pondasi diri budi luhur kanyata. Salam Rangga. Teman-teman, terima kasih telah belajar bersama Dewa. Semoga bermanfaat. Oh ya, sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.